Nelayan Indramayu yang tergabung dalam Gerakan Nelayan Pantura atau GNP tolak aturan pemberlakuan migrasi kapal tangkap ikan yang berukuran 20 hingga 30 gross ton atau GT. Penolakan tersebut bersamaan dengan dilakukannya pernyataan sikap dan penandatanganan bersama di atas spanduk sekaligus mewakili aspirasi nelayan lainnya. Acara yang digelar pada kegiatan sosialisasi kesabaran dalam penerapan PNBP pasca produksi melalui percepatan migrasi perizinan di Pelabuhan Perikanan oleh Dirjen Perikanan Tangkap Pelabuhan Perikanan Nusantara atau KKPRI bertempat di Aula Kantor UPTD Muara Ciasem, Jalan RA Kartini nomor 64 Margadadi, Indramayu. Pada kesempatannya, Ketua Umum GNP Kajidin mengatakan, dengan melihat kondisi terhadap nelayan maupun pelaku usaha perikanan tangkap saat ini, apabila diberlakukannya aturan itu sangat tidak mendasar. Pasalnya, apabila kapal kecil yang melakukan penangkapan ikan di bawah 12 mil, maka tidak akan ada hasilnya. Dan oleh karena alasan kajiannya belum mendasar, maka untuk saat ini nelayan Indramayu menolak aturan migrasi kapal sebagaimana disampaikan oleh pihak Kementerian KKP. Ya pertama kan hari ini ada undangan soal migrasi untuk kapal yang tahun daerah tangkapnya di atas 12 mil. Tapi menurut saya kajiannya belum berdasar. Karena kapal yang nangkap di atas 12 mil itu adalah bukan hanya kapal yang 20 atau 30 GT saja. Tapi kalau kapal yang 3 GT pun juga pasti kita nangkapnya di atas 12 mil. Dan persoalannya adalah bagaimana Kementerian Kelautan bisa mendeteksi bahwa kapal yang GT itu nangkap di atas 12 mil. Itu masalahnya. Reaksi dari teman-teman nelayan sendiri bagaimana? Ya karena kajiannya belum berdasar sehingga kita saat ini menolak untuk segera dilaksanakan migrasi tersebut. Berikanlah kami waktu agar kita bisa mengerti apa yang disampaikan oleh Kementerian Kelautan bahwa asas manfaat untuk kitanya ada. Yang jelas kan sejauh ini kan bahwa peraturan yang diterapkan kan belum pernah ada narasi yang dibuat untuk bagaimana nelayan kita bisa sejahtera hari ini. Tapi yang saya dapat adalah bagaimana ikan laut itu bisa berkelangsungan, memikirkan itu, tapi kelangsungan lain hari ini nggak pernah dipikirkan. Ya itu yang harus kita tolak. Jadi kita itu sadar betul bahwa kawan-kawan dari Pelabuhan Cirebon dan Ciasem mengadakan diskusi, mereka bukan pembuat kebijakan, mereka hanya menjalankan tugas dan amanah. Jadi dalam waktu dekat kami pun akan memberikan data berapa puluh kapal yang bangkrut ke Kementerian Kelautan, bahwa ketika beberapa kapal puluh yang bangkrut menjadi sebuah tanggung jawab Kementerian Kelautan, bahwa Anda tidak bisa bekerja untuk bagaimana memajukan kawan-kawan nelayan. Itu mendukung apa yang dilakukan oleh teman-teman, karena memang benar apa yang disampaikan bahwa kapal-kapal yang terdampak adanya migrasi ini, kalau memang itu diberlakukan pasti akan berdampak secara keseluruhan. Karena yang beroperasi di atas 12 mil itu benar, bukan hanya kapal yang di atas 20 gross ton saja, tapi kapal-kapal yang 3 gross ton pun itu menangkap ikannya lebih dari 12 mil. Jadi adanya aturan itu wajib kita tolak. Pemerintah harus mengevaluasi kebijakannya, bahwa untuk menangkap 12 mil itu harus di Indonesia itu harus dikaji ulang. Pokoknya harus dikaji ulang, karena kalau misalnya hanya diberlakukan di 20 mil, pasti yang kapal-kapal di atas 20 mil itu akan ini juga merasa dizolimi, juga merasa tidak adil, karena aturan yang dipakainya apa gitu. Sementara kalau misalnya untuk kapal ukuran kecil misalnya, itu batasnya juga kita nggak tahu. Jadi dasar penentuan migrasi 20-30 itu tidak jelas aturan perundang-undangannya, jadi wajib kita tolak, harus dikaji ulang. Mungkin itu saja menurut saya. Baik, terima kasih. Nelayan Indramayu yang tergabung dalam Gerakan Nelayan Pantura GNP menyatakan menolak pemberlakuan migrasi kapal tangkap ikan yang berukuran 20 sampai dengan 30 gross ton karena satu, dasar penentuan ukuran kapal 20 sampai 30 gross ton di migrasi ke KKP pusat tidak jelas. Kalau dasarnya kapal yang beroperasi di atas 12 mil, maka kapal yang berukuran 5 gross ton sampai 10 gross ton pun banyak yang beroperasi di atas 12 mil. Dua, pendapatan kapal yang berukuran 20 sampai 30 GT sedang tidak pasti, banyak yang merugi. Lebih besar pengeluaran dibandingkan pendapatan, apalagi jika kelak kapal ukuran ini dikenakan pungutan PNBP 5% dan biaya pemasangan PMS serta biaya tahunan air time-nya. Yang ketiga, dengan adanya migrasi kapal ini, pemerintah atau KKP tidak mendukung semangat nelayan tradisional untuk menangkap ikan di atas 12 mil. Sedangkan laut di bawah 12 mil sudah tidak ada ikan karena air tercemar oleh limbah. Yang keempat,
Aturan migrasi kapal dibuat tidak berdasarkan kajian yang mendalam, tetapi hanya berdasarkan kepentingan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. Demikian dan kami buat agar jadi perhatian bagi KKP. Terima kasih. Nelayan bersatu. Nelayan bersatu. Nelayan bersatu.